Sahabat Sonora, berjumpa lagi dengan Ina Puspa ya. Di hari ini Sahabat Sonora di program Ngopi Siang ya. Dan hari ini nih Sahabat Sonora, seperti yang Anda sampaikan tadi, akan ada tamu spesial yang menemani Indah di hari ini biar nggak sendirian ya. Terkait dengan P4GN dalam rangka mewujudkan Gianyar Bersinar dengan narasumber yaitu ada Bapak I Gusti Agung Alit Adnyana SSSH MH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Indah. Pagi, ditarik mic-nya Pak biar suara merdunya kedengeran. Selamat siang Mbak Indah, begitu juga pendengar Radio Sonora Bali 98,9 FM dimanapun Bapak dan Ibu saudara-saudara berada. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, luar biasa. Baik, hujan-hujan gimana Pak? Ya adem. Adem ya Pak ya, dari pagi diguyur hujan ya Pak ya. Yang penting saya sarankan ayo kita hidup sehat tanpa narkoba. Oke, nyelip terus ya Pak ya. Iya. Oke, Sahabat Sonora, berkaitan dengan program gitu ya P4GN dalam rangka mewujudkan Gianyar Bersinar. Nah Pak, sebelum kita masuk ke topik ini Pak, bisa nggak Pak ceritain tentang kasus narkoba di Bali, di Gianyar khususnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Indah. Memang di tahun 2021 ya saya cerita perkembangan kasus narkotika, khususnya saya bicara di Kabupaten Gianyar memang terjadi peningkatan. Meskipun tidak banyak, tapi bukan berarti itu kita boleh leha-leha atau kita boleh santai-santai, tapi kita harus tetap menggelorakan semangat, begitu juga kita tekadkan yang kuat untuk berperang melawan narkotika. Narkotika, begitu juga peredarannya di Kabupaten Gianyar memang sedikit terjadi peningkatan, walaupun situasi pandemi COVID ya, karena mungkin banyak masyarakat, orang-orang yang selama pandemi itu putus kontrak kerja atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap lagi karena dilanda pandemi gitu ya. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia harus melibatkan diri dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya seperti itu Mbak Indah. Oke, jadi dari tahun lalu itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan. Dari sebelum pandemi ke pandemi itu gimana Pak? Terjadi peningkatan. Ya? Ini kan pandeminya kan 2020 ya. Sampai hari ini selama setahun lebih ya, itu belum pasti kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kan yang namanya manusia itu harus memenuhi segala kebutuhannya. Karena situasi belum menentu, pekerjaan tidak ada, sementara kita harus memenuhi keinginan dan memenuhi kebutuhan. Ya, benar. Akhirnya kita melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Meskipun masyarakat itu tanpa dia sadari, dia berupaya dengan menyalahgunakan peredaran gelap narkotika. Mengambil jalur yang tidak seharusnya diambil ya Pak ya? Ya benar. Oke. Nah Pak, terkait dengan program P4GN ini sendiri, apa sih Pak sebenarnya Pak? Program P4GN yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ya seluruh Indonesia, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu memang menjadi tugas pokok kami di Badan Narkotika Nasional, tapi ini tidak bisa dilakukan oleh BNN saja. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini harus dilakukan oleh semua stakeholder. Semua melibatkan seluruh komponen masyarakat, begitu juga kementerian lembaga. Sesuai dengan Impres Presiden yang pertama itu nomor 6 tahun 2018, kemudian sekarang dilanjutkan menjadi Impres nomor 2 tahun 2020. Seluruh kementerian lembaga itu harus melaksanakan rencana aksi nasional, melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Memang itu harus dilakukan oleh semua orang, karena sesuai dengan arahan Indonesia ini sudah darurat narkotika. Banyak sekali korban penyalahgunaan narkotika, bukan hanya orang dewasa Mbak ya, tapi juga banyak korbannya anak-anak masih
muda begitu, anak masih sangat produktif, masih remaja, karena ketidaktahuannya, karena diajak oleh teman. Begitu juga yang dewasa diiming-iming untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia melakukan penyalahgunaan narkotika. Nah, sudah banyak korban, ya diperintahkan oleh Bapak Presiden melalui Impresnya, ya kita memang harus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan. Kalau kita tidak sama-sama secara bersinergi kita melakukan pencegahan ini, ya dikhawatirkan kita akan masyarakat kita akan banyak menjadi penyalahguna atau menjadi korban penyalahguna gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Oke Pak, terkait dengan kan biasanya nih dulu sebelum pandemi pembelajaran atau tentang penyalahgunaan narkoba ini kan ke sekolah-sekolah Pak. Iya benar. Di masa pandemi ini seperti apa Pak penyebaran? Iya gini, kami Badan Narkotika Nasional khususnya di Kabupaten Gianyar ya, kita ada program yang namanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Renat Goloso. Di dalam BNN itu kita ada pendekatan-pendekatan. Yang pertama itu namanya soft power approach, ya. Kemudian yang berikutnya itu hard power approach. Dan yang ketiga itu smart power approach. Ya mungkin perlu saya informasikan kepada seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun berada, baik yang muda, remaja maupun yang tua. Nah, di dalam pendekatan secara soft power approach itu kita memberikan sosialisasi, penyuluhan, informasi, edukasi kepada seluruh masyarakat. Dari sekolah-sekolah, begitu dari kita di Banjar-Banjar, kemudian dari instansi pemerintah, kita juga melibatkan lingkungan swasta dalam rangka kita mengedukasi seluruh masyarakat supaya menjadi orang yang bisa memproteksi diri, orang yang mampu menginformasikan, mengedukasi keluarganya, begitu juga lingkungannya, sehingga dia bisa melakukan pencegahan dan penolakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Di samping itu kita juga memberikan atau memberdayakan masyarakat, yang istilahnya itu pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, dalam rangka untuk memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada pecandu narkotika yang mungkin yang sudah melaksanakan rehabilitasi. Nah, kita berikan dia pelatihan-pelatihan kerja sehingga dia selesai melaksanakan rehabilitasi, dia menjadi produktif dan berfungsi sosial. Itu yang kita terapkan di dalam program atau pendekatan secara soft power approach. Pencegahan, pemberdayaan, dan kita juga memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika. Dimanapun berada, kita siap menerima mereka. Kalau bukan kita yang membantu mereka dan masyarakat yang mengarahkan atau mengajak korban penyalahgunaan narkotika, begitu juga pecandu datang ke BNN untuk diberikan layanan rehabilitasi, ya tentunya pecandu atau penyalahguna itu akan tidak bisa kita selamatkan. Kemudian kami juga memiliki pendekatan secara hard power approach. Ya kita jelas kita melakukan tindakan tegas kepada pengedar-pengedar ini, kepada bandar-bandar yang sudah meracuni atau yang sudah mengedarkan narkotika khususnya di Kabupaten Gianyar, ya kita tangkap. Kita lakukan upaya hukum. Kita melakukan tindakan keras untuk melindungi masyarakat khususnya Kabupaten Gianyar dari makin maraknya peredaran narkotika. Kemudian kita juga seperti disampaikan Mbak Indah tadi, di musim pandemi ini kita tentunya dibatasi untuk melakukan tatap muka, begitu juga ketemu dengan seluruh masyarakat. Ya kita melakukan secara smart power approach, yaitu
memberikan informasi layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial. Oke. Kami punya media sosial seperti Instagram, kita punya YouTube, kita juga Twitter, begitu juga kita punya Facebook yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Indah Puspa. Oke, jadi memanfaatkan media sosial ya Pak ya. Apalagi sekarang kan anak-anak zaman sekarang media sosialan banget gitu ya Pak ya. Iya benar. Ada TikToknya juga nggak Pak? TikTok ada. Ada Kita dong. ya. Karena kan kita menyasar kepada kenapa generasi muda kita sasar, karena sebagian besar sekarang generasi muda itu sudah memanfaatkan media sosial melalui gadgetnya. Dan hampir setiap saat anak-anak remaja itu pegang handphone. Oke. Sehingga ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ngikutin tren Pak ya. Ngikutin tren anak-anak remaja sekarang. Kalau anak remaja main gadget, main media sosial, ya kita memanfaatkan itu. Melalui media itu kita bisa mengedukasi, menginformasikan, begitu juga mensosialisasikan kegiatan Badan Narkotika Nasional dalam rangka membantu mereka untuk memproteksi diri, membentengi diri supaya tidak menjadi korban atau bahkan menjadi pengedar narkotika. Oke, karena mereka juga adalah generasi penerus bangsa ya Iya, Pak ya. benar Oke, masa ya. depan bangsa ada di tangan para remaja yang Iya, sekarang. benar. Masih di program Ngopi Siang Sahabat Sonora, masih bersama Indah Puspa di hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait dengan P4GN dalam rangka mewujudkan Gianyar Bersinar dengan narasumber Bapak I Gusti Agung Alit Adnyana SSSHMH. Gimana Pak? Masih semangat Pak? Masih dong. Masih dong ya. Oke Pak. Jadi kita tadi sudah membahas terkait dengan ada terkait dengan apa yang kita lakukan di tengah masa pandemi ini ya Pak ya. Iya. Untuk para generasi muda, untuk memberikan mereka pemahaman terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, terkait dengan P4GM ini, programnya yang sudah dilaksanakan itu seperti apa sih Pak? Ya, pendengar radio Sonora yang setia, Bali 98,9 FM di manapun berada, kegiatan P4GN yang kita lakukan dalam rangka menuju Indonesia Bersinar, menuju Bali Bersinar, begitu juga menuju Gianyar Bersinar. Bersinar artinya bersih dari narkotika. Kegiatan yang sudah kami lakukan, yang tentunya kita memberikan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi ya. Di samping itu kita juga melalui ada kegiatan pemberantasan yang kita lakukan, Mbak Puspa. Kita sudah melakukan upaya paksa atau tindakan tegas kepada pengedar khususnya ini, supaya ada efek jera, supaya ada sanksi hukum yang harus dia tempuh karena dia sudah berani menyalahgunakan narkotika, mengedarkan narkotika gitu ya. Kita juga sudah memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat kita yang tentunya menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan menjadi pecandu. Ada beberapa orang yang sudah kita rehabilitasi. Rehabilitasi itu ya, tujuannya untuk memulihkan pecandu narkotika supaya dia tidak menyalahgunakan lagi harapan kita. Rehabilitasi yang kita lakukan khususnya di BNK Gianyar itu, sementara kita memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan. Kalau memang dari hasil konseling yang dilakukan oleh konselor kami yang bersangkutan pecandu itu riwayat penggunaannya dia masih situasional maupun rekreasional. Kalau dia sudah adiksi, sudah kecanduan, sudah ketergantungan, dan itu sudah ada mengakibatkan dual diagnosis, artinya gangguan fisik begitu juga gangguan mental, ya kita
haruslah arahkan dia untuk melakukan rehabilitasi rawat inap. Rawat inap boleh dilakukan di rumah sakit atau balai rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia yang memberikan layanan rawat inap. Ya, kalau di Bali itu sementara sudah ada rumah sakit jiwa yang memberikan layanan rehabilitasi rawat inap. Gitu. Juga ada yayasan atau swasta yang menerima atau memberikan layanan rehabilitasi rawat inap. Ada berapa yayasan yang ada di Bali, Mbak, ya. Nah, di samping itu yayasan yang ada di seluruh Indonesia juga bisa. Nah, kami juga di BNN itu punya balai rehabilitasi yang tentunya tidak berbayar sepanjang yang bersangkutan memang membutuhkan layanan rehabilitasi rawat inap. Tapi itu juga dikecualikan yang mempunyai PBI gitu ya. Nah, rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang datang ke kantor melaporkan dirinya, seperti misalnya, Pak, Bu, kami pecandu narkotika, saya korban penyalahgunaan narkotika, tolong kami direhabilitasi. Kami akan rehabilitasi, Mbak Buspa, Mbak Indah. Kita akan memberikan layanan yang baik kepada yang bersangkutan. Identitasnya tentu kita rahasiakan dan kita tidak akan proses hukum, diyakini itu, dan biaya. Kalau mereka memang betul-betul korban atau pecandu narkotika gitu. Seperti itu yang sudah kami lakukan dalam rangka P4GN. Nah, di samping itu kami juga mengajak kementerian lembaga, SKPD atau PD yang ada di lingkungan Kabupaten Gianyar untuk kita sama-sama, Mbak, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan ini sesuai dengan instruksi Presiden. Itu yang harus kita lakukan. Artinya semua kementerian lembaga atau SKPD OPD yang ada di Kabupaten Gianyar itu kita ajak melakukan pencegahan. Misalnya seperti apa? Kita ajak mereka untuk memberikan sosialisasi, kita ajak mereka untuk melakukan tes urin, kita imbau dia untuk masang-masang baliho, banner-banner atau leaflet atau stiker-stiker di lingkungan kerja mereka supaya mereka memproteksi diri atau bisa melakukan pencegahan dan tahu bahwa dampak penyalahgunaan narkotika itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat merugikan diri sendiri, begitu juga keluarga tentunya. Karena nanti kalau berkelanjutan penyalahgunaan narkotika bukan hanya berdampak pada diri yang bersangkutan, tapi pada keluarganya, kepada lingkungannya, berdampak juga kepada sosial, ekonomi, budaya. Karena kalau sudah melakukan penyalahgunaan menjadi pecandu itu otomatis dia pola pikir, pola laku yang bersangkutan itu akan berubah, tidak seperti aslinya dia. Sehingga yang dulu biasanya rajin, baik, hormat dan suka menolong, berbalik 180 derajat. Dia menjadi pemalas, tidak peduli, merasa paling baik, merasa paling hebat dan cuek. Nah, tentunya itu kan dampaknya kurang baik terhadap keluarga terutama ya. Pada lingkungannya di Banjar misalnya, di desa, itu juga pada sosial ekonomi dan bisa berdampak pada masalah Kamtibmas. Kalau dia sudah kecanduan, tidak punya barang yang bisa dijadikan uang, sementara dia membutuhkan zat itu, akhirnya dia akan melakukan tindakan-tindakan kriminal, sehingga nanti bisa mengganggu Kamtibmas di lingkungannya. Nah, seperti itu. Berikut juga kami mengajak di sekolah-sekolah, jadi juga perguruan tinggi, ayo kita sama-sama melakukan pencegahan. Kami datang ke sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Gianyar untuk mengedukasi, mensosialisasikan khusus kepada usia dini, yaitu anak-anak sekolah, karena mereka itu sangat rentan juga korban penyalahgunaan narkotika. Kan sekarang banyak sekali modus yang dilakukan oleh para pengedar bandar itu untuk mengedarkan zat itu melalui permen, melalui
biskuit dan sebagainya. Bagaimanapun upaya yang dilakukan ya memang tujuannya untuk supaya barang itu laku kan gitu, dan dia mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Begitu juga dengan lingkungan swasta, kita memberikan informasi kepada praktisi-praktisi pariwisata, misalnya di hotel-hotel, di villa, begitu juga di restoran. Kita juga memberikan layanan sosialisasi, misalnya kita melakukan tes urin kepada yang bersangkutan, karena di tempat-tempat itu juga rentan terjadi penyalahgunaan narkotika. Kerjasama kami juga dengan jasa-jasa pengiriman supaya ikut sama-sama mendeteksi apabila terjadi peredaran atau pengiriman barang, misalnya di jasa-jasa pengiriman itu, ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan. Kita ungkap dan kita tangkap misalnya orang yang memanfaatkan jasa pengiriman di dunia swasta itu untuk melakukan pengedaran narkotika. Nah, itu yang sudah kami lakukan sepanjang tahun ini di Kabupaten Gianyar, Mbak Indah Puspa. Oke, jadi banyak banget ya Pak programnya yang sudah berjalan sudah. ya Pak ya. Mulai dari mengedukasi masyarakat juga, memberikan rehabilitasi gitu ya Pak ya. Wah, sangat luar biasa sekali Pak. Nah Pak, terkait dengan ini kan juga di tengah pandemi ya Pak. Untuk menjalankan programnya ada kendala nggak sih Pak? Ya tentu ada, Mbak Indah Puspa. Seperti apa? Ya kita kan semestinya kita bisa temu muka, bertatap muka dengan anak-anak sekolah gitu misalnya, kemudian dengan masyarakat. Karena kan dengan cara bertemu, dengan bertatap muka dengan masyarakat, kita kan langsung bisa mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Karena ada kendala pandemi ini, ya kita dibatasi oleh pemerintah, dibatasi oleh situasi. Ya, kita juga tidak mau nanti menjadi korban misalnya terhadap pandemi ini. Ya, kita lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat itu melalui media sosial online kita berikan, karena kan apalagi sekarang banyak kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah, begitu juga di instansi pemerintah melalui online, virtual. Ya kita sisipkan di situ. Dan samping itu kita juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses media sosial yang kita miliki. Karena di media sosial itu kita bisa memberikan informasi dan mengedukasi kepada masyarakat. Karena kan kita ketahui bersama, masyarakat dan khususnya anak sekolah sekarang kan kegiatannya banyak melalui media sosial, melalui online. Ya, memanfaatkan media sosial ya Pak ya. Ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi, kita mau jawab beberapa pertanyaan nih Pak dari sahabat Sonora. Ya, ada Yudi Pak di Belah Batu, katanya mau nanya, Pak, kalau pemakai narkoba itu dipenjara atau hanya direhab saja? Kalau direhab itu bayar apa enggak Pak? Ya, terima kasih Pak Yudi ya, di Belah Batu ya? Iya Pak Yudi di Belah Batu. Dekat kantor ini sebenarnya. Gini, kalau pecandu yang datang melaporkan dirinya kepada kami, BNN, ya tentunya kita tidak tangkap, kita tidak proses hukum, dan kita rehab. Nah, datang kepada kami sudah memberikan membuka diri untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pecandu narkotika. Kita akan memberikan layanan rehabilitasi. Nah, kita konseling dulu yang bersangkutan. Kami kan punya konselor. Mereka bisa memberikan layanan kepada pecandu sampai di mana, sudah seberapa pengaruh zat yang dia gunakan, misalnya menggunakan sabu atau ganja misalnya, karena itu kan yang tren sekarang di Bali, penggunaan sabu dan ganja. Nah, dari hasil asesmen yang kita lakukan oleh konselor itu, kita bisa memberikan penawaran terapi gitu ya. Apakah sebagai layanan rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan. Tentu pasti akan kami layani. Kalau memang mau manfaatkan tempat layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNN itu tidak dipungut bayaran gitu ya. Tapi khusus layanan rehabilitasinya.
kebutuhan pribadi ya harus bayar sendiri kan gitu. Kalau beli rokok misalnya, beli kebutuhan yang lain, beli kuota misalnya, ya itu harus dipenuhi sendiri. Tapi berkaitan tentang layanan rehabilitasi ya itu masih dibiayai oleh negara gitu. Oke, jadi gitu ya buat Yudi. Semoga udah jelas nih pertanyaannya dijawab. Nah Pak, ada juga dari Dila di Panjer. Pak, apakah ada pelatihan mental bagi para pengguna saat rehab? Kan biasanya setelah rehab akan ada ketakutan akan dikucilkan dan dibully di masyarakat. Ya, luar biasa, ini pertanyaan bagus sekali. Begini, di layanan rehabilitasi itu kita kan memiliki konselor, begitu juga psikolog. Di dalam proses rehabilitasi itu akan dikuatkan ya, akan dipulihkan lagi pemikirannya, begitu tingkah lakunya oleh para psikolog ini. Selama misal kalau melaksanakan rehabilitasi rawat inap, ya di situ kan ada program yang harus dilaksanakan oleh pecandu itu. Ya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang menguatkan mental, begitu juga kegiatan yang menguatkan fisik, begitu juga menguatkan bagaimana kita nanti bisa pulih atau mempertahankan kepulihan kita. Yang namanya itu ada programnya WHO QOL untuk mengetahui pemulihan yang bersangkutan. Begitu juga dalam program rehabilitasi itu juga diberikan kegiatan-kegiatan yang nanti bisa di samping mempertahankan kepulihan, dia juga dibekali oleh keterampilan-keterampilan pribadi. Begitu juga diberikan pengetahuan yang bersifat up to date. Contohnya kegiatan yang tentunya bisa setelah dia selesai melaksanakan program rehabilitasi itu, dia bisa mandiri ya kita harapkan, dan nanti kita harapkan berfungsi sosial gitu. Nah, di samping itu kami juga perlu informasikan kepada pendengar Radio Sonora dimanapun berada, kami juga memiliki program intervensi berbasis masyarakat yang disingkat dengan IBM. Tujuannya kita selesai melaksanakan program rehabilitasi, ya kita harapkan untuk bergabung atau kita di masyarakat itu dapat memberikan layanan intervensi berbasis masyarakat. Tujuannya untuk mempertahankan kepulihan yang bersangkutan. Karena apa? Walaupun yang bersangkutan pecandu itu sudah melaksanakan program rehabilitasi, tidak jaminan dia bisa bebas dari pengaruh atau penyalahgunaan narkotika yang istilahnya namanya suges. Yang namanya pecandu, korban penyalahgunaan narkoba itu, ya suatu ketika dia pasti akan kambuh. Apalagi dia selesai melaksanakan rehabilitasi, kumpul lagi dengan komunitas yang lama, ketemu lagi dengan teman-temannya yang menawarkan atau memberikan atau mengajak menggunakan narkotika. Nah, kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa memproteksi dirinya, dia akan kecanduan. Karena kan tidak jaminan kalau orang yang sudah melaksanakan rehabilitasi itu sehat. Tidak sehat, tapi kita hanya bisa memberikan kepulihan. Ya beda halnya dengan orang sakit flu, pilek itu kan sekali datang berobat ke dokter, dikasih obat, ya sehat, pulih 100%, sehat. Tapi yang namanya pecandu, pemakai narkotika itu dia tidak bisa sehat, hanya bisa dipulihkan. Karena suatu ketika, suatu saat, kalau dia kembali ke komunitasnya yang lama, dia akan kumat atau bahkan dia akan kambuh menggunakan lagi, dan tentunya itu tidak baik bagi yang bersangkutan. Oke, jadi merugikan diri sendiri gitu ya, ya Pak, pastilah ya? Merugikan banget kalau tidak rumah sakit, nanti ketemunya di penjara. Kalau di penjara ya jadi akhirnya akan game over akhirnya. Game over gitu ya, Pak, ya? Iya. The end gitu, Pak, ya. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya Pak dari Bagas. Pak, di Bali daerah mana sih Pak yang paling tinggi kasus narkoba dan faktor apa yang paling mempengaruhi? Di wilayah yang menjadi tempat peredaran narkoba itu hampir tidak mengenal di kota lagi. Bahkan sudah masuk ke desa-desa. Rata. Karena kan itu sifatnya masif sekali, makanya kita
kita tidak ada lagi mengenal istilah kota dan desa sekarang, karena kan batas antara desa dan kota itu kan Tipis Pak ya. tipis sekali, bahkan berhimpitan sekali. Mm-mm. Apalagi di zaman yang begitu global, begitu cepat sekarang, banyak yang bisa dilakukan melalui media sosial misalnya. Tidak sulit orang sekarang mendapatkan narkotika. Gampang sekali melalui online dia belanjanya, bayarnya melalui transfer, melalui sistem tempel misalnya, atau sistem yang lain yang dilakukan oleh pengedar itu tidak melihat lagi daerah A, daerah B, daerah C, tapi hampir merata. Ya, ini ada kehebatkan tentunya. Pertama yaitu ya kurang pahamnya masyarakat ya tentang narkotika. Nah pun misalnya sudah paham, sudah mengerti, tapi karena dia diajak oleh komunitasnya, oleh temannya, nanti kalau dia tidak mengikuti komunitasnya, temannya dibilang tidak gaul, tidak keren, ya Nggak itu diajak gitu ya Pak iya, ya. padahal itu salah sekali. Penyalahgunaan narkotika itu tidak berhubungan dengan komunitas, tapi berhubungan dengan diri sendiri. Karena yang menjadi korban, yang menjadi sakit, yang menjadi menderita diri sendiri, bukan orang lain, bukan komunitas. Makanya disampaikan kepada seluruh pendengar Radio Sumber dimanapun berada, jangan hiraukan, jangan pedulikan, jangan sekali-sekali pernah mencoba narkotika. Walaupun itu diiming-iming secara gratis, dikasih cuma-cuma, tapi kalau sudah kecanduan, kita akan bayar, kita akan membeli. Kalau tidak punya uang, kita akan menggadai, kita akan meminjam, kita akan menjual. Kalau tidak ada barang lagi, apa yang kita gadai, apa yang kita jual, akhirnya apa? Kriminalitas. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu sangat berbahaya sekali Pak ya. Sangat berbahaya Kedepannya sekali. ini berbahaya. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak terkait dengan kita sebagai masyarakat nih Pak. Kalau kita melihat adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, apa yang bisa kita lakukan? Dilaporkan kepada kami. Langsung laporkan. Aman berarti Pak? Aman. Khususnya kepada korban ya, atau pecandu ya. Laporkan orang tuanya. Itu kan di dalam Undang-Undang 35 2009 itu ada peran masyarakat. Di dalam pasal 104, 106 itu ada peran serta masyarakat. Siapapun boleh mengajak atau mendorong atau mendesak pecandu, korban penyalahgunaan narkotika itu untuk melaksanakan rehabilitasi. Ayo bantu mereka, kita ajak mereka untuk melaksanakan layanan rehabilitasi. Kalau bukan kita, nggak ada yang bisa lagi menolong mereka. Karena pecandu, korban penyalahgunaan narkotika itu dia merasa dirinya tidak sakit, tapi kelamaan dia akan menjadi gila atau bahkan menuju kepada game over misalnya, seperti itu. Silakan dilaporkan kepada kami. Dan kalau memang itu temannya atau saudaranya, ajak kepada kami. Yakin kami tidak akan proses hukum, identitasnya pasti akan kami rahasiakan. Jadi jangan malah ditakut-takutin gitu ya Pak ya, nanti tidak. kamu di penjara loh. Oh, gitu. benar seperti itu, benar seperti itu. Kan kadang-kadang Pak, karena kurang pemahaman jadi seperti itu ya Pak benar. ya. Oke, nah Pak, karena waktunya sudah mepet sekali nih Pak ya, tidak terasa ya Pak ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Pendengar setia Radio Sonora Bali 98,9 FM dimanapun berada, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Melalui radio ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan sekali-sekali pernah mencoba yang namanya narkoba, jangan sekali-sekali pernah menyalahgunakan narkoba. Karena itu dampaknya sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga, lingkungan kita, bahkan merugikan bangsa kita. Kita sama-sama melakukan perang terhadap narkoba, war on drug, untuk mewujudkan Indonesia bersinar, Bali bersinar, dan tentunya Gianyar bersinar. Apalagi menjelang tahun baru, tentunya pasti akan ada party-party, pesta-pesta, minum-minum. Jangan sekali-sekali pernah menyentuh yang namanya narkoba. Hidup sehat, berprestasi, keren tanpa. Mari kita sama-sama menyatakan perang war on drug
terhadap narkoba dan kita hidup sehat tanpa narkoba. Oke, gitu. Jauhi narkoba ya, jangan pernah mau kenal sama narkoba Iya gitu ya benar, Pak ya. musuhin saja. Jangan dicoba gitu ya Jangan Pak ya, dicoba, jangan disentuh. dikenalin boleh ya Pak ya, biar kita tahu Iya. mana yang nggak Tentu. boleh gitu. Oke, terima kasih buat Bapak Gusti Agung Alit Adnyana SS SHMH di hari Sama-sama. ini. Sampai ketemu lagi Pak di acara Ya, selanjutnya, mungkin ya luar kita akan biasa. ketemu. Oke, dan sampai di sini dulu sahabat Sonora yang bisa menemani di program Ngopi Siang. Selamat siang, selamat makan siang buat sahabat Sonora dan bye-bye. Luar biasa. Iya, luar biasa. Waktunya kok sedikit ya? Iya Pak, 1 jam aja Pak. Kurang kayaknya. Iya Pak, kalau Banyak kan bahas iklan? ini. Iya. Harus ada iklannya Iya Pak. dong, saya paham itu. Iya. Iya. Tapi memang Pak, kalau ngomongin tentang ini tuh memang banyak dan luas banget ya Pak ya. Ya, tapi minimal saya udah menginformasikan, menyampaikan pesan ya, khusus tentang narkotika itu jangan sekali-sekali pernah mencoba narkotika, karena itu dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa. Saya yang artinya menyelami narkotika itu sedih saya melihat banyak sekali anak muda yang kecil-kecil itu menggunakan narkotika. Kenapa dia tidak tahu, ketidaktahuannya, diajak oleh temannya. Karena di samping itu merupakan faktor ada demand gitu ya, ada permintaan, itu juga akan berpengaruh